Halo anak-anak semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Dewi Safariana Rosdiana di pembelajaran Bahasa Indonesia. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, kali ini kita akan mempelajari bab yang baru ya, yaitu di bab 8. Bab 8 ini kita membahas mengenai menjadi pembaca efektif ya, melainkan ada beberapa materi yang perlu kalian ketahui. Di antaranya ada membaca dan mengenali unsur pembangun buku non-fiksi. Nah, selanjutnya juga akan ada merangkum buku. Selanjutnya lagi ada menelaah unsur buku dan membuat komentar ya. Dan yang terakhir, mengamati contoh komentar terhadap buku fiksi dan non-fiksi. Baiklah, kali ini kita akan mempelajari mengenai membaca dan memahami unsur pembangun buku non-fiksi. Bagaimana materinya? Silahkan kalian simak pada video berikut ini. Ya, ada pepatah yang mengatakan bahwa membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca, kita dapat menemukan sebuah informasi yang terdapat di dalam buku. Seperti yang kalian lihat, di sini terdapat 2 buku, yaitu buku fiksi dan buku non-fiksi. Nah, seperti apa sih buku fiksi dan non-fiksi? Apa itu buku fiksi dan buku non-fiksi? Hayo, apakah di antara kalian ada yang mengetahuinya? Mudah-mudahan kalian tahu ya. Dan mari kita simak berikut ini. Buku fiksi adalah buku yang menyajikan kejadian atau peristiwa hasil dari rekayasa imajinasi pengarang. Sedangkan buku non-fiksi adalah buku yang menyajikan berdasarkan fakta atau hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan nyata. Ya, dapat kalian bedakan? Selanjutnya, ciri-ciri buku fiksi dan buku non-fiksi. Yang pertama, penggunaan bahasa. Kalau di buku fiksi ini, penggunaan gaya bahasanya pada karangan ini adalah konotatif atau dilebih-lebihkan ya. Sedangkan non-fiksinya menggunakan gaya bahasa yang denotatif. Lalu sumber. Di fiksi tidak menggunakan data real karena hanya sebuah imajinasi dari seorang penulis. Sedangkan non-fiksi, karangan ini menggunakan sumber data yang real atau nyata ya. Yang ketiga, sifat karangan. Di fiksinya bersifat khayalan atau bohong. Sedangkan di non-fiksi, karangan ini memiliki sifat yang tidak direkayasa. Yang keempat, bentuk karangan. Di fiksinya, karangan ini berbentuk rekaan karena di dalamnya hanya untuk menyampaikan perasaan atau yang diinginkan oleh penulis. Sedangkan non-fiksinya, karangan ini berbentuk informatif karena data yang digunakan bisa berguna untuk para pembacanya. Ya, jadi inilah perbedaan dari ciri-ciri buku fiksi dan buku non-fiksi. Selanjutnya, unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi. Yang pertama, pada unsur-unsur buku fiksi ini, tema, latar, alur, tokoh dan penokohan, gaya bahasa, sudut pandang, dan amanat. Sedangkan di buku non-fiksi, unsur-unsurnya adalah cover buku, rincian subbab buku, yang ketiga judul subbab, yang keempat isi buku, yang kelima cara menyajikan isi buku, yang keenam bahasa yang digunakan, dan yang terakhir sistematika penulisan. Nah, di sini sangat berbeda untuk unsur-unsurnya, jadi jangan sampai tertukar ya untuk unsur-unsur yang terdapat di dalam buku fiksi dan non-fiksi.
Baiklah, di sini ada rangkumannya. Perbedaan buku fiksi dan non-fiksi adalah yang pertama buku fiksinya cerita buatan, yang kedua bersifat imajinatif, yang ketiga bahasanya kiasan, sedangkan yang non-fiksi berdasarkan data, yang keduanya informatif, dan yang ketiga bahasanya lugas atau denotatif. Nah, ini dari perbedaan sebuah rangkumannya ya. Selanjutnya contohnya nih, apa saja sih contohnya? Kalau di buku fiksi adanya kumpulan dongeng, cerpen atau cerita pendek, novel, drama, lalu juga ada puisi atau kumpulan puisi, dan ada komik ya. Selanjutnya contoh buku non-fiksi. Ada buku biografi, ada juga buku literatur, ada buku pendamping, ada buku motivasi. Nah, demikian contoh buku fiksi dan non-fiksi. Selanjutnya penugasan. Di tugas kali ini kalian harus menyediakan buku fiksi dan buku non-fiksinya. Setelah itu kalian tulis bagian-bagian unsurnya pada buku fiksi dan non-fiksi. Setelah itu juga kalian temukan persamaan dan perbedaan pada buku fiksi dan non-fiksi. Selamat mengerjakan di buku tulis ya. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim, kalian telah menyaksikan dan kalian telah menyimak pembelajaran yang sudah Ibu paparkan. Mudah-mudahan kalian mengerti ya, dan tugasnya jangan lupa dikerjakan. Ibu tunggu sampai jam 12 siang, jangan sampai terlewat ya. Nah, untuk tugasnya juga seperti biasa dikirimkan ke Google Classroom pada tugas siswa, jangan di forum ya. Baiklah, mungkin dicukupkan sekian. Kalian harus tetap semangat dalam pembelajaran ini. Sebentar lagi kalian akan naik kelas, ya. Terima kasih. Dicukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.